Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Widya Yuliasari, Nurdia Novitasari, Rahma Sarita, Evi Febrianti, dan Novi Nurul Arbia akan mempresentasikan materi dengan judul Perbedaan Individu, Gender dan Negosiasi. Saya Widya Yuliasari, NPM 1701010021. Yang pertama, ada mendefinisikan arti jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin mengacu pada kategori biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin adalah perangkat atau kualitas di mana organisme diklasifikasikan sebagai jantan atau betina berdasarkan atas organ reproduksinya beserta fungsinya. Sedangkan gender mengacu pada penunjuk jenis kelamin secara budaya dan psikologis berupa aspek-aspek dari peran atau identitas. Sebagian besar dari penelitian empiris mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan dalam negosiasi telah meneliti perbedaan jenis kelamin, contoh membandingkan laki-laki dan perempuan, namun telah mengusulkan aspek-aspek teoritis dari gender untuk dicatatkan sebagai perbedaan. Sebagai contoh, sebuah eksperimen mungkin membandingkan mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan melakukan persetujuan dalam negosiasi integratif. Jika perbedaan-perbedaan tersebut ditemukan, maka diartikan dalam hubungannya dengan gender. Contoh, pria dan wanita diperlakukan dengan berbeda secara sosial dari anak-anak dan remaja, dan ini menjelaskan aspek dari perilaku menawar orang dewasa. Novi Nurul Arbia, NPM 1701010061 akan melanjutkan presentasi dari Widya Yuliasari. Yang selanjutnya ada penelitian mengenai perbedaan gender dalam negosiasi. Sampai saat ini penelitian ini cenderung untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang berlawanan. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa ada sedikit atau tidak sama sekali perbedaan antara negosiator laki-laki dan perempuan, sedangkan dokumen penelitian lain menunjukkan ada perbedaan signifikan antara negosiator laki-laki dan perempuan. Dua alasan meta-analisis besar dari literatur mengenai perbedaan gender dalam negosiasi telah menyimpulkan bahwa perempuan berperilaku lebih kooperatif dalam negosiasi dibandingkan laki-laki. Negosiator pria dan wanita pada perspektif teoritis. Lalu perbedaan gender telah menjadi minat dalam mempelajari penawaran dan interaksi interpersonal lainnya. Subjek ini telah diperbarui pada tahun 1990 dengan penerapan teori feminisme pada negosiasi. Para ahli telah mengidentifikasi beberapa aspek kunci negosiasi yang selama ini direndahkan oleh teori dan penelitian. Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi cara wanita dan pria dalam bernegosiasi. Yang pertama itu ada cara pandang relasional terhadap orang lain. Wanita lebih menyadari akan hubungan lengkap di antara orang-orang yang bernegosiasi dan cenderung untuk menganggap negosiasi itu sebagai bagian dari konteks yang lebih besar dibandingkan hanya fokus pada isi dari masalah yang sedang dibicarakan. Sebagai konsekuensinya, wanita itu mungkin lebih menekankan pada tujuan-tujuan interaksi atau aspek interpersonal dari negosiasi, sedangkan pria lebih didorong oleh tujuan-tujuan khusus. Yang kedua ada cara pandang agensi. Kolb dan Kolek pada tahun 1991 berpendapat bahwa perempuan cenderung untuk tidak membuat batasan jelas antara negosiasi dan aspek lain dari hubungan mereka dengan orang lain, namun justru melihat negosiasi sebagai perilaku yang terjadi dalam sebuah hubungan tanpa bagian yang menandai kapan mulai dan berakhir. Sebaliknya, sedangkan pria cenderung untuk membatasi negosiasi dari perilaku lain yang terjadi dalam hubungan dan untuk menandai awal dan akhir dari negosiasi secara perilaku.
Ketiga, ada keyakinan terhadap kemampuan dan kelayakan. Pengharapan dan kelayakan diri seseorang mempengaruhi bagaimana pria atau wanita melakukan pendekatan di meja negosiasi. Satu penjelasan untuk perbedaan gender dalam negosiasi gaji adalah bahwa wanita lebih cenderung untuk melihat kelayakan mereka seperti apa yang akan dibayarkan oleh majikan mereka, dan juga lebih ditunjukkan bahwa laki-laki berharap untuk mendapat lebih daripada perempuan sepanjang karir mereka. Yang keempat, ada kendali melalui wewenang. Pria dan wanita mendapat dan menggunakan kekuatan dalam cara-cara berbeda. Wanita lebih cenderung mencari wewenang di mana ada interaksi di antara semua pihak dalam hubungan untuk membangun koneksi dan meningkatkan kekuasaan semua orang. Sedangkan pria dapat dikenali dari penggunaan kuasa untuk mencapai tujuan-tujuan mereka atau untuk memaksa pihak lain berkapitulasi terhadap cara pandang mereka. Yang kelima, ada memecahkan masalah melalui dialog. Wanita dan pria menggunakan dialog dalam cara yang berbeda. Kecenderungan yang muncul pada anak-anak muda, wanita itu lebih mencari cara untuk terlibat dalam penjelajahan ide gabungan di mana pemahaman diklarifikasi secara progresif melalui interaksi. Mereka juga hal ini berlawanan dengan pria yang menggunakan dialog untuk meyakinkan pihak lain bahwa posisi mereka benar dan untuk mendukung beberapa taktik dan cara beragam yang digunakan untuk memenangkan poin selama diskusi. Yang keenam, ada persepsi dan stereotip. Bagaimana negosiator menerima dan membingkai proses negosiasi dapat memiliki dampak penting pada perilaku negosiasi. Cray dan Petcock pada tahun 2006 mengacu pada gagasan bahwa pria memiliki keuntungan dalam negosiasi sebagai sebuah stereotip budaya dominan. Bagi negosiator wanita, hal ini dapat berarti sebuah reputasi yang mengawalinya. Stereotip negatif menjadi para penawar wanita membentuk pengharapan dan tindakan oleh pria dan wanita di meja negosiasi. Ya, Evi Febrianti, NPM 1701010056. Saya akan melanjutkan presentasi dari Novi Nurul Arbia. Penemuan empiris mengenai perbedaan gender dalam negosiasi. Ada 5 poin. Yang pertama, pria dan wanita memahami negosiasi dengan cara yang berbeda. Jadi terdapat sekumpulan bukti yang menyatakan bahwa negosiator pria dan wanita memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai maksud dari negosiasi dan proses negosiasi. Seperti bagaimana konflik hubungan versus orientasi tugas, bagaimana konflik kompetisi versus kolaborasi, bagaimana ekspektasi hasil. Yang kedua, pria dan wanita berkomunikasi secara berbeda dalam negosiasi. Jadi wanita lebih cenderung untuk mengungkapkan informasi pribadi dan perasaan mereka dibandingkan pria. Selain itu, pria dan wanita memilih contoh berbeda untuk menunjang argumen mereka selama negosiasi. Yang ketiga, pria dan wanita diperlukan berbeda dalam negosiasi. Jadi tidak hanya pria dan wanita yang menganggap negosiasi dengan cara yang berbeda, tetapi juga terdapat bukti bahwa wanita dalam negosiasi seringkali diperlakukan lebih buruk dari pria selama negosiasi. Yang keempat, taktik serupa memiliki dampak berbeda ketika digunakan oleh pria versus wanita. Jadi salah satu perbedaan gender yang paling menarik adalah dalam negosiasi tidak berhubungan dengan bagaimana pria dan wanita bertindak secara berbeda, tetapi bagaimana perilaku yang sama dari negosiator pria dan wanita diterima secara berbeda. Dan yang kelima, ada stereotip gender memengaruhi performa negosiator. Hubungan antara stereotip gender klasik mengenai bagaimana pria dan wanita mengklaim sumber daya dan persepsi mengenai cara bagaimana pria dan wanita akan bertindak dalam negosiasi. Ancaman stereotip
mengacu pada kegelisahan performa yang memengaruhi individu dalam beberapa kategori sosial tertentu, yang takut performa mereka akan menegaskan stereotip negatif. Saya Rahma Sarita, NPM 1701010045, akan melanjutkan presentasi dari Evi Febrianti. Mengatasi kelemahan perbedaan gender. Yang pertama, intervensi motivasional. Kenyataan yang tidak menguntungkan bahwa banyak orang, bahkan para profesional sukses, yang memandang kemampuan pria dan wanita secara berbeda dan menerapkan standar ganda untuk menghakimi tindakan-tindakannya. Sebagai contoh, wanita lebih sering dikenakan sanksi atas perilakunya yang terlihat seperti mempromosikan diri. Oleh karena itu, negosiator wanita cenderung mempermainkan pengelolaan atas impresi yang lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebagai konsekuensi atas impresi pengelolaan motif tersebut, para wanita dapat mendapat hasil yang lebih sedikit dari pria. Yang kedua, intervensi kognitif. Memiliki pola pikir yang kuat dapat menjadi alat penting dalam negosiasi. Apa yang dimaksud dengan pola pikir kuat adalah kesadaran akan peran kekuasaan dalam situasi dan hubungannya dengan taktik dan hasil. Dan yang terakhir adalah intervensi situasional. Perbedaan kekuasaan bertanggung jawab atas banyaknya perbedaan yang diamati di antara negosiator pria dan wanita. Walau begitu, menurut Cray dan Babcock 2006, kekuasaan adalah faktor penyama pada negosiasi dalam hal bahwa pria dan wanita cenderung menggunakannya secara hampir sama dan mengambil keuntungan darinya. Dengan diberikan kekuatan yang sama, mereka tampil cukup baik. Sesuai dengan itu, mengatasi perbedaan gender dapat memerlukan pencarian ketidakseimbangan struktural dari kekuasaan dalam negosiasi. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengubah peran sosial yang wanita mainkan dalam negosiasi untuk mengurangi batas di mana wanita merasa terkekang untuk menyesuaikan dengan peran gender. Saya Nurdian Vitasari, NPM Sari, NPM 1701010037, akan melanjutkan presentasi dari Rahma Sarita. Rangkuman. Sekumpulan bukti menunjukkan bahwa wanita dan pria berperilaku secara berbeda dalam situasi negosiasi dan diperlakukan berbeda sebelum dan selama negosiasi. Penelitian empiris terhadap perbedaan gender dalam negosiasi menyatakan sejumlah prinsip penting. Yang pertama yaitu pria dan wanita memahami negosiasi dengan cara berbeda, berkomunikasi secara berbeda dalam negosiasi dan diperlakukan berbeda dalam negosiasi. Yang kedua, taktik yang digunakan oleh pria melawan taktik yang digunakan wanita memiliki dampak yang berbeda. Yang ketiga, stereotip perseptual memiliki dampak penting dalam cara bernegosiasi pria dan wanita. Tren terbaru dalam penelitian terhadap gender dalam negosiasi sangatlah menjanjikan, karena ketertarikan yang terus terbarui dalam subjek dan perhatian termanjakan terhadap penjelasan teoritis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.